pagi jemaat Tuhan. Kurang semangat sekali lagi. Shalom, selamat pagi. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Karena Tuhan kita dia baik, dia ajaib atas kehidupan kita. Haleluya. Yang percaya kita beri tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita menghormati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di hidup kami. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Dan pagi ini kami datang, kami mau bersyukur, kami memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik. Sepanjang 1 minggu kami dipelihara, kami dijaga Tuhan. Dan pagi hari ini kami hidup, kami sehat, kami masih bernafas, membuktikan Tuhan nyata hadir di kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap memuji Tuhan dengan sukacita. Mari jemaat yang mau memuji Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Sebab dia Tuhan Allah yang baik, dia ajaib. Mari kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Mari kita beri soal. Lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Haleluya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, haleluya, akan bersorak-sorai. Sembadia, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasannya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Mari jemaat serukan. Datanglah ke bait-Nya. Amin. Hati kami penuh dengan ucapan syukur bagimu Tuhan. Ke dalam pelataran, serukan dengan hati bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Mari kita naikkan sorak-sorai bagi Allah kita. Akan bersorak-sorai, yang percaya akan bersorak-sorai. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih. Mari jemaat Tuhan, tepuk tangan di atas kepala kita bagi Allah kita. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat dan ajaib. Mari sambil kita tepuk tangan puji Dia. Haleluya. Bersyukur. Jemaat sambil tepuk tangan di atas kepala kita bagi Allah kita yang ajaib. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Wow, bahwasannya untuk selamanya, kasih lebih lagi bersyukur.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya itu selamanya. Amin. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya itu selamanya. Kasih bahwasannya, haleluya, bahwasannya kasih bahwasannya Tuhan, bahwasannya selamanya. Kasih setia. Oh, 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 oh. Bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini? Yang percaya dengan imanmu, beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Kau memberkati hidup kami Tuhan, dan kami memuji-muji-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Yang percaya sembah Dia. Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin Tuhan. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya sembah Dia. Aku diberkati, aku dilimpahi kasih untuk menyediakan. Aku diberkati. Amin. Kami percaya kebaikan-Mu Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Terima kasih buat berkat-Mu yang ajaib atas hidup kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang percaya, puji Dia. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Amin Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sambil angkat tanganmu, sebab Allah sanggup limpahkan segala. Anugerah-Mu melimpah Tuhan, anugerahnya sangat besar bagi yang percaya. Yo sembah Dia. Ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Semua berkat-berkat Tuhan limpahkan bagi kami, dan kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi, Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Kami percaya Tuhan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari yang percaya sembah Dia. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk mari jemaat Tuhan siap puji Dia. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Berkati, amin Tuhan. Kami alami kebaikan Tuhan, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya kebaikan Tuhan, berkat Tuhan mengikuti hidup kami. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang diberkati Tuhan. Beri sorak-sorai, haleluya. Kau dahsyat Tuhan.
Amin. Semuanya menerima berkat Tuhan, amin. Berkat kesehatan Tuhan berikan, amin. Terima kasih, silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang kami rasakan, yang kami alami seumur kami hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi ini kami melihat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, nafas yang Tuhan berikan bagi kami, itu cukup bagi kami untuk percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih, Kaulah yang luar biasa, Kaulah yang ajaib atas kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu, sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari yang percaya sembah Dia. Penuh kasih dan sayang. Amin Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang membutuhkan. Di awal sembah Dia, kami cari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah, amin Yesusku. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan. Dengan senap hati datang pada Tuhan. Kami mengalami Kau menyertai hidup kami Tuhan. Setiap musim hidup kami Yesus ada. Ku panggil nama-Mu, amin Tuhan. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sembah Dia, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Amin Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, amin Yesus. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan yang butuh Tuhan Yesus, dengan senap hati angkat suara sembah Dia. Ku cari wajah, kami perlu Kau Tuhan di hidup kami. Temukan kasih-Mu, haleluya. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Jawab-Mu.
bangkit berdiri, kita sembah Dia. Haleluya. Mari bawa penyembahanmu dengan segenap hatimu, dengan haus akan Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Kami menyembahmu, kami merindukan Engkau. Kami bawa hati kami Tuhan, tubuh, jiwa dan roh kami persembahkan bagi Tuhan. Dengan setiap hati kami datang menyembah Tuhan. Dengan rasa hormat kami datang menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Sungguh indah Yesus Tuhan, perbuatan-Mu ajaib atas hidup kami. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh, haleluya. Mari jemaat Tuhan saja sambil angkat tanganmu sembah. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, sambil angkat tangan sembah Dia. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami Bapa. Lebih sungguh lagi dengan segenap hati kita sembah Dia. Haleluya. Sungguh indah Kau kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh benar Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Kasih-Mu memulihkan kami di tempat ini Tuhan. Kau selalu menolong hidup kami Bapa, dan kami mengalami itu nyata di kehidupan kami. Pertolongan Tuhan bagi setiap kami, orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami. Kami menghormati hadirat-Mu Bapa. Sebab Kau sumber pertolongan di hidup kami Tuhan, tiada yang lain. Apapun musim di kehidupan kami mau berserah selalu kepada Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, bawa hatimu, fokus pikiranmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Oh, sebab pertolongan kami dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus namanya, tiada yang lain. Yesus Kau tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami. Haleluya. Oh,
selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Mari yang percaya dengan segenap hatimu sembah Dia. Tuhan selalu. Kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Kau yang selalu menjaga kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi sembah Tuhan selalu menolong kami. Haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Yesus. Kami alami pertolongan-Mu Tuhan. Lu menolongku, selalu menjagaku, peliharaku seumur hidupku. Mari para pria. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sembah Dia. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin Tuhan. Sehelai di rambutku akan terjatuh. Amin Yesus. Kau menjaga, menolong setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu karena kami mengalami keagungan dan kemuliaan-Mu. Benar Yesus Tuhan. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Kudus, Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Dalam musim apapun Engkau akan menjadi penolong hidup kami. Bahkan pada pagi hari ini, hadirat kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Bapa, Engkau akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Amin. Ya, Kau urapi lidah bibir hamba-Mu dan urapi setiap kami semua. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati bersama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Saya ingin menyapa kalian semua dengan ucapan shalom. Lambaikan tangan saudara, shalom.
Apa kabar? Ya, kita bersyukur kita boleh berjumpa. Silakan duduk. Ya, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan baik, amin. Dan kita selalu dalam lindungan tangan Tuhan yang sempurna. Kita masih berada di musim pandemi. Puji Tuhan, situasi pandemi di negara kita saat ini boleh dibilang salah satu negara yang terbaik. Ya, kita bisa kembali beribadah, kita berdoa tetap agar kita tetap dapat terbebas dari pandemi ini. Ya, walaupun banyak orang bilang, wah ini makan waktu yang akan cukup panjang dan lama. Ya. Oke, saya percaya setiap musim ada maksud Tuhan yang baik bagi setiap kita, amin. Ya. Selama musim pandemi ini kegiatan saya banyak saya lakukan di rumah. Ya, sebagian orang mungkin banyak aktivitas tetap melakukan di luar ya. Karena saya parno, saya punya komorbid. Sebelumnya saya pernah punya sakit jantung, stroke. Jadi saya takut gitu loh, mengalami ketakutan. Siapa yang di sini mengalami ketakutan? Gak ada ya? Cuma saya sendiri berarti saya yang ngalami. Ya. Jadi selama pandemi ini saya banyak lakukan segala sesuatu, baik pekerjaan, ya, saya banyak lakukan di sekitar rumah. Meeting lewat Zoom, semua kebanyakan saya lakukan di rumah. Pandemi seperti ini adalah momen yang sangat jarang terjadi. Saya dari lahir sampai hari ini belum pernah saya melihat kejadian momen seperti ini. Hampir 2 tahun kita ada di rumah. Jujur, saya mau keluar rumah aja takut. Ya enggak, mungkin enggak sebagian dari kalian, mungkin enggak seperti saya ya. Tapi saya rasa awal-awal pandemi sangat mengerikan ya, apalagi kita dengar sana sini banyak hamba-hamba Tuhan yang kena, bahkan ada satu dari tempat ibadah yang jemaatnya juga kena ya. Dan teman-teman dekat yang saya kenal pun banyak yang kena. Itu sungguh sangat mengerikan buat saya ya. Ya. Firman Tuhan pagi ini saya beri tema family restorasi. Ya, pagi ini kita akan judulnya pemulihan keluarga. Ya, pagi ini kita akan banyak nonton, kita akan menikmati beberapa video. Ya, itu adalah kebanyakan itu tentang kehidupan. Sebetulnya videonya sih bukan saya yang bikin ya, tapi itu yang saya alami. Ya, selama pandemi ini apa yang saya lakukan? Saya sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, sebagai ayah, momen ini saya gunakan sebagai kesempatan saya lebih dekat dengan anak-anak, melayani keluarga, untuk lebih intim, melakukan pemulihan hubungan dengan istri dan terutama dengan anak-anak. Mungkin saudara bingung, ini hamba Tuhan kok bicaranya seperti ini. Itu kenyataan apa yang saya alami dalam hidup saya selama pandemi ini. Pemulihan hubungan dengan anak-anak ini sangat penting buat saya. Tentunya buat semua yang sudah berkeluarga. Ada amin? Saya pikir saya sendiri lagi. Saya dikaruniai 2 anak yang cantik-cantik. Anak saya yang besar bernama Jane. Dia sudah dewasa dan awal bulan depan ini akan menikah. Anak kedua saya, Stefani, nggak terasa dia sudah kelas berapa itu? 8, kelas 2 SMP ya. Jadi nggak terasa sudah besar juga, walaupun selisihnya 14 tahun. Dan sebagai orang tua tentunya ingin melihat keluarga kita dan anak-anak kita bahagia. Amin. Mari kita baca di Amsal
17 ayat 6. Baca nggak? Saya bacakan ya. Kebanggaan orang yang sudah tua. Saya sih belum tua sih sebetulnya. Sebelum dikira waduh udah tua nih, saya ralat dulu. Adalah kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya. Kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Siapa yang ingin melihat anak-anak bahagia dan melihat kebahagiaan keluarga seumur hidup kita? Lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Ya, saya lihat semua ingin ya. Saya rasa ini semua kerinduan dari kita. Saya lihat minggu lalu di ibadah 2 banyak pasangan muda. Siapa pasangan muda di sini? Adakah? Belum menikah semua? Apakah sudah menikah? Apakah punya anak-anak? Pasangan muda ya, pasutri yang sudah mempunyai anak, angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, banyak ya. Wow, banyak ini. Ada yang merencanakan membangun keluarga dalam waktu dekat. Saya lihat sih tadi ada. Oh iya betul. Saya pikir malu-malu dia angkat tangan. Jangan malu-malu kalau memang membangun keluarga. Kita persiapkan untuk membangun keluarga dan kita melihat keluarga kita bahagia seumur hidup. Saya sebagai bapak dari anak-anak yang dipercaya Tuhan untuk mendidik anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Sebelum pandemi banyak orang-orang yang terlalu sibuk sehingga mereka tidak dapat hadir dalam kehidupan anak-anak. Mereka termasuk yang sedang bicara di depan ini. Ya, termasuk saya. Ya, saya nggak perlu malu, kan itu kenyataan. Saya sebelum pandemi banyak kegiatan saya dan aktivitas saya sehari-hari dilakukan di luar kota. Banyak waktu saya terbuang untuk keluarga dan anak-anak. Sehingga saya tidak dapat hadir dalam kehidupan keluarga dan anak-anak saya. Saya baru muncul ketika anak saya sudah besar. Ya. Anak adalah aset yang sangat penting yang harus diperhatikan ekstra. Dididik, dinasihati di dalam ajaran Tuhan. Dalam keluarga, anak adalah nilai yang sangat berharga, yang harus menjadi prioritas yang harus diperhatikan secara khusus. Saya beri contoh, sesuatu yang kita nilai tinggi, kita akan perhatikan khusus. Kita akan kasih perawatan yang ekstra. Kita bisa korbankan banyak hal untuk memperoleh itu. Pagi ini saya akan bahas tanggung jawab khusus untuk para bapak ya. Nanti mungkin lain waktu saya akan bicara untuk mengenai para wanita. Ya ini mungkin menampar diri saya sendiri, tapi ini akan menjadi contoh ya buat para bapak-bapak yang semoga tidak seperti saya. Ya, kita lihat klips berikut ini ya. Bisa mungkin ini enaknya di sini. Aku ingin beli waktunya papa 30 menit aja. Speknya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan klien nih. Tolong dicek. Halo, Sarah kamu tahu nggak? Papa lagi kerja, mati dong. Aku pengen sebentar aja sama papa. Saya capek, ada waktu, mesti istirahat. Ngerti kamu? Aku boleh pinjam duit 10.000 nggak? Papa bilang apa? Tidur. Udah malam, tahu nggak? Tidur. Ngerti kamu?
Kamu harus konsentrasi. Ya, oke, terus. Aku nunggu papa. Karena aku pengen tanya, berapa sih gajinya papa? Nah, Papa minta maaf ya. Tapi Papa bingung. Malam-malam begini kamu minta duit. Aku bukan minta duit ya, Pa. Aku cuma minjem. Mama sering bilang, kalau waktu papa itu waktu yang berharga. Aku ingin beli waktunya papa 30 menit aja. Sehari kerja itu 10 jam. Dibayar 1 juta. Berarti kalau 1 jam papa dibayar 100.000 dong. Aku buka celengan aku, tapi cuma ada 40.000. Makanya aku pinjam dari papa. Sina. Maafkan ya. Ya. Nah, para orang tua setelah sukses para bapak, ya, yang dikejar kebanyakan adalah para bapak-bapak yang sukses. Ya, semua di sini adalah orang bapak-bapak yang sukses. Adalah hobi. Dulu sebelum punya uang dia mati-matian cari uang. Setelah mereka sukses, mereka akan kejar apa? Hobi. Kumpul dengan teman-teman, mobil yang mahal, rumah yang bagus, jam yang mahal dan sebagainya. Dan waktu kita mendapatkan barang tersebut kita rawat baik-baik karena nilainya tinggi. Contoh dalam kehidupan saya, ya. Ini contoh dalam kehidupan saya ambil contoh yang saya lakukan ya, dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita semua nih, saya sekeluarga nih mencintai, menyayangi binatang peliharaan, khususnya anjing. Ya. Jadi saya dari kecil sampai besar, sampai saya menikah, saya selalu di rumah punya anjing, saudara. Kemudian saya punya anak, karena anak saya masih kecil, jadi anjing saya selalu taruh di kandang. Jadi nggak pernah saya rawat. Saya lebih fokus kepada anak. Takut nanti kalau sampai ada apa-apa, kita tinggal, anjing jealous, nggak disayang, yang jadi korban adalah anak kami. Kemudian waktu berjalan, anak saya yang besar sedang kuliah di luar kota. Anak saya yang kecil karena selisihnya 14 tahun, saudara. Dia ngerasa kesepian. Papa mamanya sibuk, nggak pernah di rumah. Ketika anak saya yang kedua umur 9 tahun pada saat itu minta sama mamanya, "Mah, aku pengen punya anjing." Itu ada anjing kok di belakang. Itu punya Cici, bukan punya aku. Tolong dong beliin. Kamu mau punya anjing apa? Dia pilih-pilih, pilih anjing Hachiko. Kemudian saya ajak jalan lah, cari ke sana kemari. Ada beberapa Hachiko yang kita lihat, tapi saya nggak gitu serak, saya nggak gitu suka. Kemudian gimana yuk, masih satu ras sama Hachiko. Anjing itu adalah anjing American Akita. Ya udah kita cari, cari di mana? Saya cari di internet, harganya pada mahal-mahal, saudara. Kemudian suatu saat malam sekitar jam 10, setengah 11 malam, yuk anak saya bilang cari yuk di internet. Ada satu breeder, ya peternak, khusus peternak anjing ya. Anjing itu bagus, saudara.
Dia kirim, saya WhatsApp jam 10:30 malam, dia kirim videonya. Umurnya kurang lebih hampir 3 bulan. Wah, lucu sekali, bagus. Saya tanya harganya berapa? Harganya mahal. Buat saya harganya mahal. Ya. Kemudian saya mikir, Van, namanya Stefani ya, Van, kita tidur aja yuk, kita doa aja deh, minta sama Tuhan, kita doa. Wah, papa mah yang ini nggak mau, yang ini mahal, pasti papa nggak beli deh. Udah pokoknya kita tidur aja dulu. Besok pagi kita lihat ya, dia ngambek, mukanya ngambek, habis doa dia tidur. Pagi-pagi kita bangun, pagi-pagi ya, kita ajak doa. Kita doa yuk, kita doa minta sama Tuhan. Oh, dia udah males, pasti nggak dibeli punya, karena mahal. Memang jauh dari budget saya lah. Ya. Kemudian kita berangkat, dia ikut mau. Kemudian pada saat kita berangkat ke sana, yang seneng tuh Stefani cuma malu-malu gitu lah lihat. Istri saya langsung gendong, saudara. Digendong sama dia, diem aja. Dipanggil dia nurut. Dan memang anjing ini bagus. Dan selalu kita kalau beli anjing, bukan cuma hanya bagusnya aja, saudara. Kita lihat karakternya. Dari bapaknya saya panggil baik, nurut, dan karena kita nggak mau membahayakan anjing itu terhadap anak-anak kita. Kemudian singkat cerita, saya tawar, nggak dikasih. Saya tawar tuh kurang lebih sepertiganya, saudara. Jauh dari harganya, karena pikir, aduh mahal. Kemudian ya udahlah kita mikir-mikir. Istri saya bilang, harga segini dinaikin sama dia, naikin. Udah, stop dulu saya bilang, stop dulu saya bilang. Kita pulang dulu, kita doa. Ya mungkin anak saya dalam hati, wah ini mah nggak bakal dibeli lah. Udah jauh, pergi jauh-jauh, susah-susah, bangun pagi. Ya udah, saya tunggu, ternyata breeder ini 2 hari kemudian WhatsApp saya, gimana? Aduh ini harganya terlalu jauh dari budget saya. Berapa yang kamu mau? Waduh, kamu nawarnya nggak kira-kira, kayaknya nggak bisa. Diturunin, nah akhirnya harganya. Kemudian kita sepakat, saya rundingan sama istri, saya doa, ya kita sepakat ini kita ambil. Ya, jadi pada dasarnya kita singkat cerita ini kita ambil. Buat kita anjing ini tetap harganya mahal, saudara. Kita keluarga perhatikan namanya Bernie ya. Perhatikan Bernie ini secara khusus, saudara. Kita kasih perawatan, kita kasih segala sesuatu ekstra buat dia. Kita bisa korbankan banyak hal. Ya termasuk istri saya tiap hari bangun pagi, buatin makanan, saudara. Sore dia nggak pernah lupa dia udah makan atau belum, udah kasih vitamin dan lain sebagainya. Ya dia berani korbankan segala macam. Bahkan dia rela belikan makanan dog food yang mahal, saudara, untuk pertumbuhannya. Suatu saat kita ini sedang makan sekeluarga dengan anak-anak, sedang dinner. Ada panci cukup besar tapi kosong, saudara. Kesenggol sama dia, jatuh. Wah kencang sekali. Wah yang saya kaget. Ada suara apa? Karena kalau panci kosong itu kalau jatuh suaranya kencang sekali, saudara. Anjing saya loncat lari. Yang disamperin siapa, saudara? Aduh Benny kaget ya, kasihan. Padahal saya yang jelas-jelas kaget di situ, yang jauh lebih dekat, saya kaget. Dia bilang, aduh kamu kok lebih itu sama Bernie, ini bercanda ya, saudara. Oh kamu kaget juga toh, katanya. Padahal saya yang jelas-jelas besar di depan meja, anjing jauh di bawah, nggak kelihatan. Yang kelihatan kaget, dia lihatin perhatiannya kepada Bernie. Ini adalah suatu contoh, ya. Jadi untung saya nggak kepahitan di sini. Nah, untuk pasangan muda, ya itu tadi udah selesai. Berdasarkan survei
yang dikejar oleh pasangan muda dari generasi ke generasi adalah kebahagiaan. Betul? Pasangan muda ingin bahagia? Amin ya. Dan untuk mengejar kebahagiaan itu caranya adalah mengejar kekayaan. 80% beranggapan kalau saya punya atau saya kaya, maka saya akan bahagia. Setuju? Kok nggak ada yang setuju? Saya setuju loh. Makanya saya cari uang, saya kerja. Setuju nggak? Aduh, jangan kamu seperti malaikat begini. Setuju nggak? Oh ya, kok nggak ada yang angkat tangan sih? Ya kita nggak munafik ya, kita semua butuh uang. Sampai ada joke orang kaya nih, orang kaya uangnya belum habis, tapi sudah mati. Tapi nggak punya uang, rasanya mau mati saudara. Itu sebabnya 80% ini mereka kerja keras, membangun karir, membangun kehidupan, membanting tulang dari pagi sampai malam, apalagi dilakukan untuk memperoleh kekayaan dan untuk mengejar kebahagiaan. Dengan harapan kalau kita kaya, kita akan bahagia. Kemudian di zaman saat ini, zaman now, generasi milenial, ya siapa generasi milenial di sini? Saya lihat banyak loh, cuman nggak mau ngaku kayaknya. Ya, mereka ingin mengejar popularitas karena mereka beranggapan kalau saya populer, saya terkenal, maka saya akan bahagia. Maka dari itu ada beberapa orang yang saya kenal. Ini zamannya saya ya. Dia tuh kalau zaman saya apa ya namanya ya? Post milenial kali ya. Ya, saya nggak tahu itu zaman saya apa, kayaknya post milenial. Mereka ada yang memiliki akun Facebook sampai 3 dan 4. Karena akun Facebook yang ke-1, kedua, ketiga udah full. Bahkan ada yang terlihat sangat bahagia sekali kalau mereka punya followers sampai puluhan ribu. Lebih di zaman saat ini ya, zaman anak-anak saya generasi milenial menggunakan Instagram, TikTok ya, saya rasa semua pasti punya Instagram ya, sekalian termasuk milenial berarti, dan Twitter yang sekarang ini sedang naik daun. Ada dari mereka yang ingin followersnya banyak, bahkan kalau followersnya kurang ada yang terpaksa beli followers saudara untuk memperoleh kebahagiaan. Ada nggak di sini? Sini nggak ada, karena tidak ada yang ngaku. Tapi memang kenyataan 50% generasi milenial ini sangat bahagia dengan mengejar popularitas. Ya memang ternyata sebagian dari mereka setelah mereka populer, mereka bisa mendatangkan income. Kemarin saya ke BCA, ada apa yang namanya itu ya? Customer service-nya datang sama saya kenal. Anaknya ini terkenal sekali saudara. Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Sampai dia dipanggil sama RCTI. Karena followersnya sudah banyak. Memang itu akan mendatangkan income. Maka dari itu mereka ini penting banget dan rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengedit, mengfilter dan lain sebagainya untuk mengejar popularitas. Ya, Bernie pun punya Instagram, saudara. Kata anak saya, nanti kalau punya anak jualnya gampang. Dia terkenal. Saya pernah pergi ke sekolah bawa Bernie, saya kencingin, saya di taman. Ada anak temennya Stefani, lari-lari loncat. Siapa namanya? Bernie. Oh, Bernie da Akita, dia taunya dari Instagram, saudara. Ya. Gak ada yang salah dengan untuk mengejar kebahagiaan. Siapa hari gini yang ingin bahagia? Gak ada yang salah ya. Nah, slide berikutnya.
Pertanyaannya, betulkah hanya dengan uang dan popularitas bisa membuat hidup bahagia dan bermakna di kemudian hari? Saya cuma takut kalau kita diberi hidup panjang dan memiliki semuanya, kemudian kita baru menyadari bahwa apa yang kita ingin cari tidak kita temukan di balik apa yang kita punya. Saya takut begitu kita populernya, begitu kita terkenalnya, begitu kita kayanya, sampai kita merasa kesepian. Karena ada yang lebih penting hilang dalam hidup kita. Karena pada saat kita begitu terekspos pada dunia untuk mengejar kebahagiaan, kita rela menghabiskan banyak waktu. Nah, kita sebagai bapak, ya, untuk para bapak, jangan lupa memperhatikan anak-anak yang dipercaya Tuhan. Kenapa ada anak yang sulit menghormati orang tua? Karena mereka tidak memberikan nilai yang tinggi pada orang tua. Kenapa banyak orang tua menyia-nyiakan anak dan tidak memperlakukan sebagaimana mestinya? Karena mereka memberikan nilai yang lebih tinggi kepada bisnis, kepada karir, kepada hobi, kepada Bernie mungkin. Ya, Bernie enggak termasuk. Kepada popularitas, mungkin kepada pelayanan kita lebih tinggi daripada kepada anak-anak kita. Sehingga nilai yang tinggi itu membuat kita memberikan perhatian yang lebih ekstra daripada kepada anak-anak kita. Yuk kita baca di Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa yang dapat membangkitkan amarah anak-anak kita? Yaitu lewat sikap kita, lewat tindakan, lewat perkataan. Tetapi didiklah mereka di dalam apa? Ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa ada anak yang kurang ajar? Karena nggak diajar dan dinasihati di dalam nasihat Tuhan. Banyak orang tua, termasuk saya, kita juga sering menasihati anak-anak kita dan ngajarin anak-anak kita, tapi pertanyaannya, nasihat Tuhan bukan. Di sisi yang lain, anak harus menghormati orang tua. Cuma seringkali orang tua nggak menjadi orang tua yang dapat dihormati. Akhirnya anak-anak kita menghormati dengan cara terpaksa. Kita baca di Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, perhatikan di sini. Kalau anak kita sudah marah, kalau anak kita tidak diajari, dididik, dinasihatkan berdasarkan firman Tuhan. Kalau anak kita disakiti, kemudian dia menjadi tawar, bagaimana mereka bisa melakukan penghormatan kepada orang tua? Menghormati dengan tindakan, menghormati dengan perkataan, menghormati dalam hal keuangan. Maksudnya kita hanya kasih dia uang, kasih harta, kasih segala macam. Akhirnya bagaimana dia bisa menghormati dengan hati? Sangat sulit bagi anak-anak kita. Nah, bagaimana dengan anak yang sudah terlanjur besar? Seperti Jane. Saya ajak ngomong kayaknya sulit gitu loh. Ya, setelah dia kuliah selama cukup lama di Jakarta, kemudian dia ngambil double major di Swiss, kemudian magang di Amerika. Kayaknya kita diskusi rada jauh, hubungan saya sama dia semakin jauh. Ya, kita baca di 2 Timotius ayat 2 ayat 24 sampai dengan 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan, siapa hamba Tuhan di sini? Kita semua adalah hamba Tuhan. Walaupun ada yang profesinya sebagai pengusaha, sebagai bisnis, kita semuanya adalah hamba Tuhan. Tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya harus cakap mengajar, sabar,
dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Siapa yang suka melawan? Yaitu anak-anak kita. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Berarti masih ada harapan, saudara. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada hakikatnya. Kenapa? Karena bapak-bapak tidak berfungsi, tidak mengajarkan dengan nasihat Tuhan, dan tidak mengasihi dengan kasih bapak. Siapa yang punya tugas didik anaknya yang sudah terlanjur besar? Di ayat ini saya tidak ketemu kata guru, saya tidak melihat kata guru sekolah minggu, youth pastor, saya nggak ketemu kata gembala, saya nggak ketemu kata suster, saya nggak ketemu kata istri sekalipun. Kita semua ingin melihat keluarga, kebahagiaan keluarga kita, amin. Ya, yang setuju katakan amin. Saya akan bahas 3 hal. Prinsip bicara mengenai dasar. Dasar-dasar sederhana yang landasannya berupa nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan agar setiap orang tua dapat melihat kebahagiaan rumah tangga keluarga kita seumur hidup. Yang pertama, prinsip sumber. Coba bilang sama-sama, sumber. Mazmur 128 ayat 4 sampai dengan 6. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki siapa? Yaitu bapak-bapak, para suami. Apa artinya bapak? Bapak adalah kepala, yang artinya adalah sumber. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Yerusalem yang artinya itu adalah keluarga seumur hidupnya. Kita semua ingin melihat kebahagiaan keluarga seumur hidup kita. Dan melihat anak-anakmu damai sejahtera atas Israel, damai sejahtera sampai anak cucu kita. Di ayat 4 tadi, laki-laki yang takut akan Tuhan. Halo para laki-laki, ya. Bapak-bapak yang takut akan Tuhan. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Seperti apa sih? Mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Membenci apa yang Tuhan benci. Yang Tuhan sayang apa? Kesetiaan. Hari gini banyak sekali loh. Walaupun pandemi, banyak bapak-bapak tuh yang enggak setia. Kalau kita cinta kesetiaan, kita takut akan Tuhan, keluarga kita akan diberkati. Yang Tuhan benci apa? Ketidaksetiaan, perselingkuhan, korupsi. Kalau kita mengasihi apa yang Tuhan kasih, anak-anak kita pasti diberkati. Sampai anak cucu kita. Jadi apa? Yaitu laki-laki, suami yang takut akan Tuhan, itu adalah sumber. Ayat ke-6 ini ada 2 kata yang luar biasa. Ya. Yang pertama, dia akan diberkati. Dan yang kedua, akan ada damai sejahtera, yaitu keluarga kita. Jadi sumber itu siapa? Suami, ya. Para bapak-bapak, sumbernya itu harus bersih. Siapa yang ingin melihat keluarga kita, sekali lagi, diberkati, bahagia seumur hidup kita? Ya, sumbernya harus bersih. Ya, sumbernya kalau nggak bersih, hamba Tuhan mau tumpang tangan buat kita, mau diapain, mau dipuasakan nggak bisa. Sumbernya harus bersih. Jadi sumber yang pertama, kalau kita ingin melihat keluarga kita bahagia, sumbernya harus bersih. Kemudian apa yang Tuhan mau terhadap para ayah? Didiklah anakmu dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan nggak bilang kasih hartamu, kasih uangmu, kasih mobilmu. Didiklah anakmu dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Sebagai orang tua, saya dan istri menyadari kami punya tugas bukan hanya membesarkan anak-anak kami. Saya berusaha, kita berusaha suami istri memberikan pendidikan yang terbaik ya untuk mereka, tapi juga nggak boleh lupa untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan.
menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, mengajarkan perintah-perintahnya, pengenalan akan Tuhan. Jadi bukan tugas suster, bukan tugas mbak, bukan tugas guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu cuma ada waktunya, cuma dia mengajar 1 jam, 1 minggu sekali. Ya, jadi tugasnya apa? Kita punya banyak waktu, kita punya PR untuk mendidik anak kita. Bukan tugas pendeta sekalipun, tapi tugas para bapak, para ayah. Ya, saya ada kesaksian sedikit. Saya sebagai orang tua juga sebagai hamba Tuhan, saya punya pemikiran yang salah. Karena anak saya perempuan semua, saya berpikiran bahwa tugas mendidik anak perempuan itu adalah tugas istri. Jadi kalau anak saya salah, karena kesalahan saya akan salahkan mamanya. Saya gampang. Dari Senin sampai Sabtu, saya kerja cari uang, kumpul sama teman-teman, hura-hura. Minggunya saya datang pulang ke Bandung, ya hura-hura sih enggak juga ya saudara. Cuman kebanyakan laki-laki ada yang seperti itu. Minggu pulang ke gereja bersama anak-anak, saya nggak ada waktu untuk diskusi, untuk ngobrol, duduk bareng dengan anak dan istri. Ini adalah suatu hal yang salah, ya, dan ini tidak boleh ditiru. Ya, dan ini tidak mencerminkan saya sebagai hamba Tuhan. Kemudian momen pandemi ini saya gunakan manfaat untuk memulihkan keluarga, pemulihan keluarga. Ini adalah momen yang Tuhan beri untuk saya. Orang lain tak pada jalan-jalan keluar, saya nggak berani keluar. Ini saya gunakan momen ini karena saya nggak mau apa yang nggak baik itu akan menurun kepada anak-anak saya dan cucu. Dan apa yang saya bicarakan tidak didengar oleh anak-anak saya. Hamba Tuhan pun bukan manusia yang sempurna. Bisa berbuat salah. Yang penting bertobat, menyadari kesalahan, berubah. Maka dari itu saya harus cerita kehidupan saya ini untuk menjadi contoh. Ini adalah kisah nyata, ada seorang hamba Tuhan ketika dia sedang menyampaikan firman Tuhan, dia pergi sekeluarga beserta anak-anaknya karena ini adalah keluarga sangat mampu. Anaknya kumpul dengan teman-temannya di belakang. Wah, hamba Tuhan tersebut menceritakan segala kehidupannya. Ketika waktunya tinggal dikit, akan saya persingkat. Ketika hamba Tuhan tersebut sedang menceritakan tentang kehidupannya, anaknya di belakang cerita, "Papa bohong, papa bohong, papa bohong." Ngomong sama teman-temannya, diketawakan oleh teman-temannya. Nah, ini tidak mencerminkan dia sebagai hamba Tuhan yang baik. Ya, saya akan percepat ya. Yang kedua, prinsip proses. Orang tidak akan menjadi kuat tanpa proses. Saya bacakan ya, Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah sesuatu upah. Upah bicara hadiah, ya, dari Tuhan. Jadi anak-anak kita ini adalah hadiah, gift dari Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Artinya, dapatkah anak-anak kita menemukan seorang pahlawan dalam diri orang tua mereka? Pahlawan artinya adalah orang yang mau berinvestasi dalam hidup anak-anak kita. Orang yang mau menolong mereka untuk mengembangkan potensi dalam diri mereka. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Artinya bukan penuh dengan uangnya, bukan penuh dengan tabungannya. Artinya maksudnya dengan anak kita yang berkualitas, ia tidak akan mendapat malu.
apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, mau melihat kebahagiaan rumah tangga kita seumur hidup, jangan takut dengan kata proses. Proses adalah tanggung jawab para bapak-bapak. Proses bukan milik orang lain. Banyak lelaki berhasil sukses di luar, ya, dalam pekerjaan, bisnis mereka, tapi mereka nggak berhasil di dalam rumah, dalam membina hubungan dengan istri, dengan anak-anak, dan mendidik mereka. Jangan sampai kita dihormati orang di luar, tapi tidak ada yang menghormati kita, orang tua di dalam rumah. Kita dihormati orang, didengarkan suara kita. Wah, ini orang hebat. Kita disambut ketika kita keluar rumah, tapi ketika kita pulang ke rumah, tidak ada yang menghormati, tidak ada yang menyambut, apalagi mendengarkan suara kita. Ya, ini saya akan persingkat klip terakhir ya. Saya minta waktu sedikit. Klip terakhir. Oh ya, belum terakhir ini, sebentar ya. Pokoknya saya akan persingkat. Klip berkeruk. Ini bicara mengenai kita nggak sempat lakukan proses mengenai waktu.爸，你怎么来了？让我来吧。丫头，好久没跟老爸聊天了吧？26年前，我把从保温箱里带了7天的你抱回家，你的小手抓着我的手，在我怀里不高兴，好像在埋怨我。看见你那哭的小脸我就想，这辈子都不让你再受罪，不让你离开我。谁知道你长得那么快，一转眼就满屋子乱跑，跟个疯丫头似的，还不让我亲你了。我给你梳头发，你又不高兴，还到你妈那儿投诉我。可是，一遇到你妈不给你买东西，你就想起你爸我了。你想要什么，我就给什么，就是看不得你受一点委屈。我觉得呀，我是有回报的。一出门，你就总黏着我，不黏着你妈。你妈说你是个小没良心的。你读大学读得那么远，一打电话回来跟我说的最多的一句话就是：“爸，我妈呢？”我知道你长大了，好多话不方便跟爸讲。其实我都知道，你谈恋爱了。好不容易等到你放假回家，饭刚上桌，你就跑出去了。你以为我们不知道你干什么去了？我都看到了。我知道你不会再这么黏着我了。Ya, saya akan persingkat ya karena waktunya. Ya, jadi selama pandemi ini saya gunakan waktu dengan anak saya sebagai proses. Ya, saya walaupun anak saya sudah besar, sudah terlanjur besar, saya gunakan momen ini cukup banyak, 2 tahun. Walaupun dia awal bulan depan dia akan menikah, tapi saya gunakan momen ini sangat berharga sekali. Kemudian yang saudara harus ingat ya, kesibukan ini akan terus ada. Pekerjaan, tender dan lain sebagainya akan terus ada. Ya, apalagi nanti setelah pandemi selesai kita akan mengejar
apa yang selama ini hilang, yang saudara perlu perhatikan, tapi anak-anak nggak selalu ada bersama kita. Harta yang paling berharga itu adalah anak-anak. Ya, jadi kita jangan lupa, saudara sibuk cari uang itu harus, tapi jangan lupa gift, hadiah yang Tuhan percayakan untuk kita perlu rawat baik-baik. Ya, kemudian yang terakhir, ya saya persingkat karena waktu ya. Prinsip warisan, Amsal 13 ayat 22. Orang baik, siapa orang baik di sini? Kita semua adalah orang baik. Meninggalkan warisan bagi anak cucu kita. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, seringkali kalau kita dengar kata warisan, yang kita pikir itu apa? Harta. Berapa banyak orang diwariskan harta habis? Berapa banyak orang diwariskan harta nggak bahagia? Kalau firman Tuhan bicara warisan yang pertama yaitu warisan iman. Yang kedua adalah warisan teladan hidup. Kenapa iman? Ya, di Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orang-orangku yang benar, kita semua adalah mau anak-anak kita menjadi benar, akan hidup oleh iman. Jadi bukan hidup oleh harta. Kenapa kok bukan harta? Justru iman yang benar akan menarik harta. Jadi tinggalkan warisan, yaitu warisan iman ya kepada anak-anak kita. Yang kedua, warisan teladan hidup. Tinggalkan warisan teladan hidup kita ya. Mengasihi Tuhan dengan kita berikan nilai-nilai kebenaran. Kalau anak-anak kita lakukan ini, maka harta akan mengalir dalam dan mengejar dalam kehidupan anak-anak kita. Kita nggak usah pusing. Warisan teladan itu pentingnya apa? Contoh, ya anak saya kalau ngelihat mamanya pakai kutek, dia suka ngikutin. Ya, jadi dia kadang melihat dari contoh daripada orang tua. Kalau orang tua nggak ada role model, dia akan ikut teman-temannya. Ikutin yang ada di YouTube. Anak-anak butuh teladan. Ya, orang tua harus kasih contoh. Istri tunduk kepada suami. Anak-anak kita akan lihat dari mamanya. Suami, para ayah mengasihi istri. Anak-anak akan lihat dari papanya. Jadi warisan yang penting itu apa? Harta itu bagus. Tapi yang terpenting adalah memberikan warisan iman, warisan teladan. Kemudian berikutnya baru harta. Harta itu akan mengalir dengan sendirinya. Ya, oke. Jadi kesimpulan, jika kita ingin melihat kebahagiaan keluarga, hidup kita dan anak-anak kita dipakai untuk menjadi next generasi di akhir zaman, kita lakukan 3 prinsip ini tadi. Ya, saya nggak ada waktu untuk klip berikutnya. Ada saatnya anak-anak kita di rumah itu adalah bagian kita. Dan di saat mereka menikah itu sudah menjadi bagiannya sendiri. Dan percayakan anak-anak kita kepada Tuhan. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Yuk mari pejamkan mata. Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan firman. Urapi setiap para orang tua, para bapak-bapak dan calon bapak, calon ayah, untuk mereka dapat mendidik anak-anak mereka hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Para orang tua dapat mewariskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran untuk next generasi, sehingga para orang tua dapat melihat masa depan yang cerah bagi anak-anak kita dan menjadi kebanggaan kita sebagai pahlawan terhadap anak-anak kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan oleh Pastor Franz. Tuhan berkati dengan pewahyuan hikmat daripadamu lebih lagi Tuhan Yesus, sebagai wakil gembala untuk mensupport pelayanan di tempat ini Bapak, beserta dengan Ibu Yulia. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Erik, Senior Pastor Erik Tuhan yang sedang melayani di GBPPL Cirebon, beserta dengan Ibu Desi. Tuhan berkati dimanapun hamba-Mu berada Bapak. Terima kasih, kami responi firman Tuhan dengan perkataan ya setiap firman Tuhan dan amin. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus,
Kami berdoa, para pekerja, pengusaha, profesional, ibu rumah tangga, pelajar, apapun itu Tuhan, Kau berkati sepanjang minggu ini Bapa, dengan berkat daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Bapak Lukas Suherli, Bapak Pendeta Lukas Suherli, Bapak Pendeta Budiman Setiono, Bapak Pendeta Lukas Yonatan, untuk mengembalakan 7 cabang di Bandung dan di Cirebon ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri Tuhan. Membawa Indonesia lebih maju lagi Tuhan, di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat yang daripada. Kasih-kasih Tuhan, terimalah segala berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datangnya daripada Allah Bapa. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Amin. Tuhan Yesus.